Bersama dengan pemazmur kami mau berkata, selidiki-likilah aku, ketahuilah pikiran-pikiranku, dan biarlah Tuhan mendapati dalam hidup kami hati yang tulus, hati yang murni, hati yang mencintai, hati yang mengasihi Engkau, hati yang sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Bawalah hidup kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Biarlah kami bukan jadi seperti Israel, tetapi jadi seperti Musa. Ketika pemazmur berkata, Israel mengenal perbuatan-perbuatanku, mujizatku, karya-karyaku. Tetapi Musa mengenal jalan-jalanku. Ajar kami untuk mengerti jalan hati-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti jalan pikiran-Mu Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa memahami semua, tapi paling tidak kami tahu apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan dan lakukan. Apa yang Tuhan rindukan, supaya kami bisa melakukan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus firman Allah yang hidup. Bekerjalah di tengah-tengah kami, urapi setiap kami, sebab firman-Mu berkata urapan itulah yang mengajar kami. Ajarlah kami supaya kami memahami dan mengerti, dan dengan demikian kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Hanya di dalam satu nama yang dahsyat, nama yang luar biasa, nama yang paling kami sayang, nama yang paling kami cinta, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Ya minal aidin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, 2 Tawari pasal 16 ayat yang ke-9. 2 Tawari 16 ayat yang ke-9. 2 Tawari 16 ayat 9 bagi saya pribadi dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama saya sebut sebagai kebenaran, dan bagian kedua saya sebut sebagai teguran. Bagian pertama dimulai dengan kata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saya sebut itu sebagai kebenaran. Dan bagian kedua saya sebut sebagai teguran. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Sebab kebenaran selalu punya potensi untuk menyinggung mereka yang hidup dalam ketidakbenaran. Kebenaran selalu berpotensi untuk menyinggung setiap orang yang hidup dalam ketidakbenaran. Itu sebenarnya beberapa orang mengatakan bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang tidak mudah untuk diterima. Banyak orang mau kebenaran, banyak orang mencari kebenaran, tetapi ketika mereka menemukan kebenaran, tidak banyak orang bisa menerima kebenaran. Yang setuju katakan amin. Anda masih ingat orang muda yang kaya datang pada Yesus mencari kebenaran. Guru yang baik, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup kekal? Yesus memberitahukan jawabannya, Yesus memberitahukan kebenarannya. Kalau engkau mau sempurna, jualah semua harta bendamu, kembalilah kemari dan ikutlah aku. Tiba-tiba Alkitab berkata, maka sangat sedihlah hati orang muda yang kaya itu, sebab besarlah kekayaannya, dia berbalik meninggalkan Yesus. Dia datang mencari kebenaran, tetapi kebenaran ketika diberitakan, kebenaran ketika dibukakan, dia tidak sanggup untuk menerima kebenaran. Sebab kebenaran selalu berpotensi untuk menyinggung setiap orang yang sementara hidup dalam ketidakbenaran. Itu sebabnya kalau Anda baca ayat 10, 2 Tawari 16 ayat 10, Anda akan menemukan salah satu respon orang terhadap kebenaran adalah orang menjadi sakit hati terhadap kebenaran itu sendiri, dan kemudian mulai menindas sang pemberita kebenaran itu sendiri. Nah, ini tidak sangat mudah, tapi hari ini saya kasih yang enak-enak dulu di sini, nanti lain kali yang agak nggak enak, gitu ya. Saya bicara soal kebenaran, sama-sama bilang kebenaran. Saya tidak bicara soal teguran, saya bicara soal kebenaran. Bagian pertama saja, 2 Tawari 16 ayat 9. 2 Tawari 16 ayat 9, sama-sama kita baca bagian pertama saja. 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati
terhadap dia. Sampai situ saja. Tuhan berkata, Alkitab berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk apa? Untuk memberikan kasih karunia-Nya, memberikan kekuatan-Nya, memberikan pertolongan-Nya, memberikan penghiburan-Nya, memberikan berkat-Nya, memberikan keselamatan-Nya, memberikan penebusan-Nya. Kepada siapa? Dia berkata, kepada orang yang bersungguh hati terhadap dia. Garis bawahi kata bersungguh hati. Kata bersungguh hati bahasa aslinya adalah kata shalem, sama-sama bilang shalem. Shalem hampir sama dengan shalom, bahkan punya akar kata yang sama dengan shalom. Bahkan akar kata shalom sebenarnya berasal dari shalem yang berarti satu, tunggal, sesuatu yang tak terpecah, sesuatu yang tak terpisahkan, sesuatu yang tak terpotong-potong, sesuatu yang utuh. Kata shalom, damai sejahtera, dan kata shalem, sungguh-sungguh, sebenarnya punya akar makna yang sama. Sesuatu yang satu, sesuatu yang utuh, holistik, tak terpisahkan, tak terpecah, tak terbelah. Saya sebut sebagai menjadi total, sama-sama bilang total. Kita perlu yang namanya totalitas iman, sesuatu yang total. Kenapa kata damai sejahtera berakar dari kata utuh, tak terpecah? Orang Ibrani bilang gampang. Sebab ketika apa yang kita pikirkan dan apa yang kita katakan itu terpecah, berbeda, tidak sama, maka Anda tidak akan pernah mengalami damai sejahtera. Kalau apa yang Anda imani dan apa yang Anda perbuat itu berbeda, terpecah, tidak satu, tidak tunggal, tidak utuh, tidak sama, maka Anda tidak akan pernah mengalami damai sejahtera. Makanya ada hari ini di dunia ini namanya alat pendeteksi kebohongan. Kenapa? Sebab ketika orang berbohong, apa yang dia katakan dan apa yang dia tahu berbeda, maka detak jantungnya menjadi lebih cepat daripada sebelumnya. Ini tidak bisa dilihat seringkali dengan mata telanjang manusia, tetapi bisa dideteksi oleh alat. Nadinya bergetar lebih cepat, suhu tubuhnya naik beberapa derajat lebih panas dari sebelumnya. Seringkali ini tak terlihat oleh mata telanjang, tetapi oleh alat ini bisa dideteksi. Kenapa ketika orang berbohong, apa yang dia katakan dan apa yang dia tahu itu berbeda, tiba-tiba terjadi perubahan detak jantung, detak nadi, suhu tubuh. Ya sederhana, sebab kalau apa yang Anda katakan dan apa yang Anda pikirkan berbeda, tidak sama, maka Anda tidak mengalami apa tadi? Damai sejahtera. Anda tidak akan mengalami ketenangan. Orang yang tidak utuh, orang yang antara imannya dan perbuatannya tidak sama, maka Anda tidak akan pernah mengalami damai sejahtera. Oleh sebab itu cara untuk mengalami damai sejahtera sederhana. Letakkan kebenaran di atas segala-galanya. Yang setuju katakan amin. Itu cara damai sejahtera. Nah, hal ini sama dengan Ibrani 11 ayat 6. Kita sudah membaca ini berkali-kali, tapi mari kita perhatikan sekali lagi. Ibrani 11 ayat 6 berkata begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus apa ibu-ibu? Percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Sama-sama bilang shalem. Sungguh-sungguh mencari dia. Jadi ada dua elemen mendasar dari iman. Nomor satu, iman punya elemen yang bernama percaya. Sama-sama bilang percaya. Dan nomor dua, iman punya elemen yang bernama sungguh-sungguh. Sama-sama bilang sungguh-sungguh. Nah, kalau saya bertanya pada Anda, apakah Anda beriman dalam arti apakah Anda percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Saya percaya semua kita akan berkata, ya saya percaya. Tetapi iman tidak pernah sama dengan percaya sebab iman butuh elemen yang kedua dari percaya, dari iman. Apa itu? Sungguh-sungguh.
Persoalan hari ini di antara kita orang Kristen sebenarnya bukan persoalan percaya atau tidak percaya. Persoalan utama kita orang Kristen hari ini adalah apakah kita percaya sungguh-sungguh atau tidak percaya sungguh-sungguh. Persoalannya adalah sekali lagi bukan soal percaya. Sebab kalau saya tanya 100% Anda kemungkinan besar akan menjawab percaya. Tetapi pertanyaan kedua adalah apakah Anda sungguh-sungguh totalitas dalam percaya Anda, total dalam iman Anda, utuh, tak terpecah-pecah, sesuatu yang holistik, sesuatu yang satu atau tidak antara perbuatan hati, antara pikiran dan perkataan. Apakah satu atau tidak? Disitulah letak persoalan kita orang yang sudah mengaku percaya. Nah, Anda bertanya, kalau begitu Pak, kalau ada iman yang sungguh-sungguh, berarti ada iman yang tidak sungguh-sungguh. Kalau ada totalitas iman, iman yang total, pertanyaannya adalah apakah ada iman yang tidak total? Tentu saja ada. Nah, hari ini saya akan bawa pada Anda tentang 3 kisah dari Alkitab yang menunjukkan menjadi contoh kepada kita tentang iman yang tidak total. Iman yang tidak total. Nah, kenapa 3? Sebab angka 3 angka kesukaan pendeta. 2 terlalu sedikit, 4 terlalu banyak. 3 pas, ya gitu. 3 saja. Mari kita coba lihat, semoga saya bisa mengcover 3 ini. Kalau tidak, kita lihat seberapa jauh kita bisa cover. Nomor 1, mari saya beri contoh pertama dari iman yang tidak total. Lukas pasal 5 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-5. Lukas pasal 5 ayat yang keempat sampai ayat 5. Contoh pertama, kisah pertama dari iman yang tidak total. Ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon atau Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Petrus menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, kalau saya tanya pada Anda dari 2 ayat ini saja, saya tanya pada Anda, menurut Anda, apakah Petrus adalah orang yang taat kepada Yesus atau tidak? Maka jawabannya adalah taat. Tuhan Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu. Maka Petrus berkata, Guru, sekalipun sepanjang malam kami telah bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, karena Engkau yang memerintahkannya, aku akan menebarkan jala juga. Tetapi kalau Anda periksa bahasa Inggrisnya, ayat 4, Anda kembali ke bahasa Inggrisnya, Tuhan Yesus berkata begini sebenarnya kepada Petrus. Tuhan Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah nets, N-E-T-S. Bagi Anda yang tahu bahasa Inggris, kalau kata benda ditambah kata S di belakang, maka itu berarti jamak. Dia berkata, tebarkanlah jala-jalamu. Ada berapa banyak jala yang dia suruh tebarkan? Lebih dari 1, banyak, jamak. Tetapi ayat 5, Alkitab berkata, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Kata jala di sana, ayat 5, kalau Anda perhatikan bahasa Inggris, dia menggunakan kata net, jala, 1 jala. Sekali lagi, Tuhan Yesus tebarkan, suruh Petrus tebarkan berapa banyak jala. Sama-sama bilang banyak. Tetapi Petrus menebarkan berapa jala? Sama-sama bilang 1. Sekali lagi, Tuhan Yesus suruh Petrus menebarkan berapa jala? Banyak. Petrus menebarkan berapa jala? 1. Kelihatannya taat, tetapi sebenarnya tidak sepenuhnya taat. Iman yang tidak total nomor 1 menurut saya adalah iman yang separuh. Tuhan suruh dia tebarkan banyak jala, tetapi kemudian dia hanya menebarkan 1 jala.
Itu sebabnya ayat 6, kalau Anda periksa ayat 6, maka Alkitab memberitahukan kepada kita, maka jala Petrus menjadi koyak. Kenapa jala Petrus menjadi koyak? Sebab Tuhan memang suruh dia tebarkan berapa jala? Banyak. Sebab Tuhan tahu dia akan mendapat apa? Banyak. Tapi Petrus disuruh lempar banyak, dia lempar cuma satu. Itu sebabnya jala Petrus menjadi apa tadi? Koyak. Tuhan tidak mau kehidupan kita koyak. Setuju? Tuhan tidak mau pekerjaan kita koyak. Tuhan tidak mau kesehatan kita koyak. Tetapi yang membuat hidup kita koyak, masa depan kita koyak, pekerjaan kita koyak, kesehatan kita koyak, sebab Tuhan suruh kita melakukan sekian, tetapi kita hanya melakukan sebagian dari apa yang Tuhan katakan. Itu persoalan dengan kita. Kita taat, sudah taat, tetapi tidak sepenuhnya taat. Iman yang tidak total nomor 1 saya sebut sebagai iman separuh, iman setengah. Ada judul lagu dulu, separuh nafas. Kalau separuh nafas, Senin Kamis tandanya sebentar lagi game over, ya toh? Jadi ada banyak orang yang hanya punya iman separuh. Dan waktu dia punya iman separuh, maka dia tidak pernah bisa total. Sama, Tuhan sering kali berkata, dia berkata, hukum terutama, apalah? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dia minta seluruh. Menariknya yang Anda dan saya lakukan adalah kita selalu memberi sebagian. Saya selalu berkata, Tuhan tidak pernah minta 50% dari waktu Anda. Tuhan gak pernah minta 70% dari kemampuan Anda. Tuhan gak pernah minta 80% dari tenaga Anda. Tuhan cuma minta 1. Bilang sama sebelah, cuma 1 keterlaluan kalau gak kasih. Apa yang 1 Tuhan minta? Dia cuma minta semua 100%. Artinya waktu kita beribadah itu harus sama. Kudusnya dengan waktu kita bekerja harus sama. Waktu kita angkat roti perjamuan, rasa takut dan hormat akan Tuhan waktu kita mengangkat roti perjamuan harus sama ketika Anda sementara disuruh oleh atasan Anda untuk berbuat dosa. Harus sama, Anda harus punya ketakutan yang sama. Anda harus jaga kekudusan yang sama. Makanya saya tidak setuju pada kehidupan yang terpisah, sekuler dan rohani. Saya setuju bahwa seluruh hidup kita adalah rohani. Ketika Anda menjaga anak, Anda harus menjadi rohani dalam menjaga anak. Itu sebabnya Alkitab bicara tentang pendidikan anak. Waktu Anda belajar, itu harus rohani. Itu sebabnya Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana seseorang bisa menjadi cerdas, bagaimana seseorang bisa menjadi pintar, bagaimana seseorang bisa punya hikmat. Ketika Anda ada dalam hubungan suami istri, itu harus rohani. Itu sebabnya Alkitab banyak bicara soal pernikahan. Waktu kita bekerja, itu harus rohani. Itu sebabnya Alkitab banyak bicara tentang bagaimana kita hidup di dunia kerja. Dia bicara soal keuangan. Kenapa? Sebab bagi Tuhan sederhana, keuangan adalah sesuatu yang rohani. Segala sesuatu rohani, kesehatan kita rohani, keuangan kita rohani. Ada banyak orang rohani di gereja, tetapi tidak pernah rohani dalam kehidupan sehari-hari. Dia minta seluruh. Bahkan dalam suratan Roma, Paulus berkata, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu menjadi senjata-senjata kebenaran. Berapa banyak anggota tubuh yang dia minta untuk diserahkan menjadi senjata kebenaran? Sama-sama bilang banyak. Sama-sama bilang semua. Mata termasuk anggota tubuh? Ya. Mulut termasuk anggota tubuh? Ya. Tangan termasuk anggota tubuh? Ya. Telinga termasuk anggota tubuh? Ya. Otak termasuk anggota tubuh? Ya. Jantung hati Anda termasuk anggota tubuh? Ya. Tetapi persoalan dengan kita adalah kembali lagi. Kita serahkan tangan kita untuk Tuhan. Sebab waktu menyanyi, kita tepuk tangan.
Waktu kita menyembah, kita angkat tangan. Waktu kita beri persembahan, kita beri dengan tangan. Waktu kita mendoakan orang teman yang berulang tahun, kita tumpang tangan. Kita menyerahkan tangan kita untuk Tuhan. Persoalannya satu, seringkali mulut kita tidak diserahkan untuk Tuhan. Makanya ada joke di antara kami pendeta. Itu mulut itu orang terlalu kurang ajar. Mungkin waktu baptis selam lupa mulut itu masuk ke dalam air. Dia masuk dari luar. Dia biarin di luar. Makanya kalau perlu harus dimasukin lagi. Kalau dimasukin lagi mulut masuk nomor 1. Supaya mulut yang bertobat. Mata kita serahkan untuk Tuhan. Tapi bagaimana dengan otak kita? Telinga kita serahkan untuk Tuhan. Tapi bagaimana dengan hati kita? Persoalan dengan kita adalah kita punya orang Kristen yang setengah-setengah, sebab kita punya banyak orang Kristen yang imannya pun cuma setengah. Sebab ketaatan kita cuma setengah. Tuhan suruh banyak, Tuhan suruh semua, kita serahkan cuma satu. Yang kedua, saya ajak Anda pada 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. 2 Raja-Raja 13. Satu kali Raja Yoas datang kepada Nabi Elisa ketika Nabi Elisa akan meninggal. Ayat yang ke-15. 2 Raja-Raja 13 ayat 15. Dan Yoas berkata, nabiku Raja Aram menyerang kami dan dia tahu bahwa dia tidak punya kekuatan untuk menang melawan tentara Aram. Oleh sebab itu dia bertanya kepada Elisa bagaimana caranya supaya dia bisa mengalami kemenangan. 2 Raja-Raja 13 ayat 15. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu, apa ibu-ibu? Diambillah busur dan anak-anak panah. Saya tanya, Yoas taat? Taat. Elisa berkata, ambil busur dan anak panah. Maka Yoas mengambil busur dan anak panah. Sampai sini, taat? Taat. Lihat ayat 16. Berkatalah dia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu dia apa? Menarik busurnya. Taat? Taat. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Ayat 17. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, taat? Taat. Berkata Elisa, panahlah. Lalu apa? Dipanahnya. Taat? Taat. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Ayat 18. Sesudah itu berkatalah dia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu apa? Diambilnya. Taat? Taat. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya lah 3 kali. Taat? Taat? Taat. Dia suruh pukul. Dipukulkannya berapa kali? 3 kali. Kemudian dia berhenti. Ayat 19. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sesudah itu matilah Elisa. Jadi penyebab mati Elisa 1, serangan jantung. Darah tinggi. Dia mati waktu marah-marah. Ya mohon maaf, itu tafsiran pribadi. Ini yang saya mau katakan. Elisa menyuruh Yoas untuk melakukan segala sesuatu. Dan Anda dan saya baca, semua yang disuruh oleh Elisa dilakukan oleh Yoas. Hanya terakhir ketika Elisa menyuruh Yoas memukulkan anak panah ke lantai tanpa menyebut berapa kali dia harus memukul. Yoas memukul 3 kali, kemudian dia berhenti. Dan waktu berhenti, Elisa marah. Kenapa kamu nggak pukul 5-6 kali? Kalau kamu pukul 5 atau 6 kali, maka engkau akan mengalahkan Aram 5-6 kali, sehingga Aram akan habis lenyap. Nah, kalau saya jadi Yoas, saya akan jawab begini. Bilang kek dari tadi. Pukul 3 kali menang 3 kali. Pukul 5 kali menang 5 kali. Pukul 6 kali menang 6 kali. Kalau saya tahu berapa banyak yang saya pukul, itu jumlah kemenangan saya. Jangankan 6, 100 kali saya pukul. Kalau saya dikasih tahu dari tadi. Nah, pertanyaannya adalah,
Apakah Yoas benar-benar tidak tahu bahwa pukul 3 kali menang 3 kali, pukul 5 kali menang 5 kali, pukul 6 kali menang 6 kali? Apakah Yoas tidak tahu? Jawaban saya, tafsiran saya pribadi, sekali lagi, setuju, puji Tuhan, tidak setuju, seperti biasa tetap bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, ini tafsiran saya. Yoas tahu. Kenapa Yoas tahu? Sejak dari awal, semua tindakan tadi adalah tindakan profetik. Oke, apa hubungannya kemenangan terhadap Raja Aram dengan mengambil busur dan anak panah? Yoas harus memahami bahwa itu adalah sebuah tindakan profetik. Apa hubungannya dengan kemenangan terhadap Raja Aram di medan peperangan dengan membuka pintu ke arah, buka jendela ke arah timur? Apa hubungannya? Kenapa bukan jendela arah barat? Kenapa bukan jendela arah utara? Kenapa bukan jendela arah selatan? Yoas mesti mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang bersifat profetik. Kemudian, mungkin Yoas tidak tahu, terutama ketika Elisa mulai menumpangkan tangan atas Yoas dan berkata, tembaklah. Dan kemudian berkata, itulah anak panah kemenangan. Itu adalah semua tindakan profetik. Berarti seharusnya Yoas tahu, kalau dia pukul 3 kali, berarti dia akan menang berapa kali? 3 kali. Dia pukul 5 kali, dia akan menang 5 kali. Dia pukul 6 kali, dia menang 6 kali. Dia pukul 10 kali, dia menang 10 kali. Tapi kenapa dia pukul hanya 3 kali? Ini menurut saya, ini tafsiran saya. Dia pukul 3 kali sebab imannya memang cuma sampai 3 kali. Dia berhenti. Persoalan dengan kita adalah ini. Seringkali kita meletakkan kehidupan rohani kita pada tangan seorang hamba Tuhan. Dan berharap bahwa iman hamba Tuhan itulah yang akan memberi hasil dalam kehidupan saya pribadi. Maksud saya begini, Yoas berharap ketika saya tunjukkan, Yoas berharap bahwa ketika Elisa yakin bahwa dia akan mengalahkan Aram, maka keyakinan iman Elisa itu menjadi jaminan terhadap kemenangan yang akan dia dapatkan kelak. Saya tunjukkan pada Anda supaya Anda ngerti. Gini aja. Coba Anda lihat ayat 17 sekali lagi. Saya tunjukkan pada Anda. Lihat, perhatikan iman Elisa hari itu. Elisa berkata panalah, mulai dari kata panalah, dipanahnya lah. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan apa-apa sama-sama satu mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Jadi waktu Yoas panah, tiba-tiba Elisa berkata, itulah anak panah kemenangan, dan karena anak panah kemenangan itu sudah dilemparkan, maka engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai apa? Habis lenyap. Imannya Elisa, kemenangan itu akan terjadi total di tangan Yoas. Oke? Coba Anda lompat ayat 19. Ayat 19, perhatikan baik-baik. Tetapi kusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul berapa kali? 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai... Kapan Aram habis lenyap? Waktu dipukul berapa kali? 5-6 kali. Tetapi karena Yoas pukul cuma 3 kali, pertanyaan saya, apakah Aram akan kalah sampai habis lenyap? Apakah Aram akan kalah sampai habis lenyap? Jawabannya tidak. Padahal Elisa di awal dia sudah berkata, anak panah kemenangan, oh Aram akan habis lenyap. Tetapi Aram tidak benar-benar habis lenyap, sebab Yoas cuma pukul sampai 3 kali, kemudian dia berhenti. Iman Elisa, Aram akan habis lenyap. Tetapi karena iman Yoas cuma sampai 3 kali, bukan 5-6 kali, maka Aram tidak jadi habis lenyap. Dengar, seringkali persoalan dengan kita adalah, ini terang-terangan saja supaya Anda langsung, kita memberhalakan hamba Tuhan sedemikian rupa
Sebab kita berpikir bahwa iman pendeta menjadi jaminan terhadap kehidupan rohani saya. Ada jemaat kalau sudah kenal pendeta besar, dia pikir rohaninya jadi besar. Anda kenal pendeta besar, belum tentu rohani Anda adalah rohani yang besar. Gak ada yang bilang amin. Anda diurapi sekalipun, ditumpang tangan, tumpang kaki, tumpang tindih oleh pendeta besar, jangan sampai saya. Belum tentu hidup rohanimu akan menjadi dewasa. Kedewasaan kehidupan rohani seseorang tidak pernah ditentukan oleh iman seorang pendeta sekalipun. Kedewasaan rohani seseorang ditentukan oleh iman orang itu sendiri. Setuju? Itu yang dia mau katakan. Dia berhenti 3, sekalipun Elisa percaya akan habis lenyap. Tapi karena dia berhenti di 3, maka yang terjadi bukanlah apa yang diimani oleh Elisa, tetapi yang terjadi adalah apa yang diimani oleh Yoas. Makanya iman tidak bisa diwariskan. Maaf, kedewasaan rohani tepatnya. Kedewasaan rohani tidak bisa diwariskan. Saya seorang pembicara, saya punya pengetahuan firman, tetapi saya tidak bisa mendownload ini kepada anak saya, tidak bisa. Dia harus mengalami pengenalan dengan Tuhan, dia harus mengalami pengalaman dengan Tuhan, dan dia harus mengalami pewahyuan dari Tuhan sendiri. Kalau tidak, apapun saya katakan, dia hanya bisa membeo dari saya. Dia tidak akan pernah bisa mengerti seluruh konsep sebab dia tidak mengalami pengalaman, pengenalan, dan pewahyuan yang saya terima dari Tuhan. Orang tanya sama saya, apakah anak Pak Pendeta ada yang bisa jadi pendeta di kemudian hari kelak? Saya berkata no, dan saya tidak paksa mereka jadi pendeta. Sebab saya juga tidak pernah punya cita-cita jadi pendeta. Anaknya Sam akan jadi WL. Sebab saya lihat di ulang tahun anaknya nyanyi, kau gendongku. Ada lihat, dan saya berkata itu urusan pribadinya dengan Tuhan. Sebagai orang tua, kami hanya bisa menciptakan satu kondisi dan atmosfer, satu teladan supaya mereka melihat hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan adalah sesuatu yang manis. Tapi kedewasaan rohani mereka tidak pernah ditentukan oleh iman kami orang tua. Kedewasaan rohani mereka, apa yang mereka dapat, apa yang mereka alami, semuanya itu tergantung pada hubungan pribadi Anda dengan Tuhan. Celinda Pak Yo bisa doakan Anda, tapi apa yang Anda alami itu bukan dari mereka. Itu adalah hasil dari hubungan pribadi Anda sendiri dengan Tuhan. Tiap hari bisa dibuat ibadah. Tetapi sekalipun tiap hari buat ibadah, tapi hati Anda tidak pada Tuhan, maka Anda tidak akan pernah mengalami kedewasaan rohani. Anda menyerah, Anda berhenti. Iman yang tidak total kedua adalah iman yang berhenti. Merasa sudah cukup, merasa sudah hebat, merasa sudah bisa. Makanya salah satu musuh dari kedewasaan rohani adalah kesombongan rohani. Sama-sama bilang, salah satu musuh dari kedewasaan rohani adalah kesombongan rohani. Waktu Anda merasa sombong, Anda merasa bisa, Anda sudah rasa tahu, maka Anda berhenti untuk bertumbuh. Yang ketiga, yang terakhir. Mari saya ajak Anda untuk lihat Bilangan pasal yang ke-20. Bilangan pasal yang ke-20. Bilangan pasal 20. Bilangan pasal 20 mulai dari ayat yang ke-7. Bilangan 20 mulai dari ayat yang ke-7. Iman yang tidak total nomor 1 adalah iman yang setengah taat tetapi tidak sepenuhnya taat. Bilangan iman yang tidak total kedua adalah iman yang taat tetapi kemudian dia berhenti
dia merasa cukup, dia merasa sudah bisa, dia merasa sudah menang, dia merasa sudah dewasa, dia menjadi sombong, dia berhenti. Iman yang tidak total ketiga, lihat yang nomor 7, ayat 7, bilangan 20 ayat 7. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 8, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Sebentar, ayat 8. Ada 4 hal yang Tuhan katakan. Nomor 1, ambillah tongkat. Sama-sama bilang ambillah tongkat. Nomor 2, suruh umat berkumpul. Sama-sama bilang suruh umat berkumpul. Nomor 3, berkata pada bukit batu. Sama-sama bilang berkata pada bukit batu. Nomor 4, bukit batu akan mengeluarkan air. Sama-sama bilang mengeluarkan air. Jadi secara cepat 4 hal yang Tuhan katakan. Nomor 1, ambil tongkat. Nomor 2, kumpulkan jemaat. Nomor 3, ngomong sama bukit batu. Nomor 4, bukit batu mengeluarkan air. Lihat ayat 9, 4 hal yang Tuhan perintahkan. Lihat ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang telah diperintahkannya kepada Musa. Tuhan suruh Musa mengambil tongkat. Betul Tuhan suruh Musa mengambil tongkat? Ya, sebab ayat 9 sudah bantu kita. Berkata seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nomor 1 Tuhan bilang memang ambil tongkat. Lihat nomor 2 ayat 10. Ayat 10, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu. Betul Tuhan suruh kumpulkan jemaat? Betul. Nomor 2, ambil tongkat, kumpulkan jemaat. Nomor 3, berkatalah dia kepada mereka. Betul Tuhan suruh Musa berkata pada orang Israel? Tidak. Nomor 3 dia berkata pada siapa? Bukit batu. Tiba-tiba nomor 3, Musa berkata pada orang Israel. Kesalahan Musa terbesar bukan pada nomor 1, bukan pada nomor 2, tapi pada nomor 3. Lihat nomor 4, lihat ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Betul? Tuhan berkata bukit batu akan mengeluarkan air? Betul. Dari 4 hal yang Tuhan perintahkan, ibu-ibu, nomor 1 Musa lakukan, nomor 2 Musa lakukan, nomor 4 itu terjadi, tapi nomor 3 Musa bukan setengah taat, bukan. Musa mengganti apa yang Tuhan suruh dengan apa yang dia mau. Iman ketiga, iman yang tidak total ketiga. Nomor 1, separuh iman. Nomor 2, iman yang menyerah. Nomor 3, iman yang dicampur. Dia campur dengan apa yang menjadi kehendaknya sendiri. Nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 dia campur, nomor 4 benar. Sehingga dari luar itu terlihat seakan-akan tidak ada yang salah. Kenapa tidak ada yang salah? Mujizat terjadi kok. Ngapain sih Pak Doni? Mesti ibadah-ibadah ngapain sih? Mesti saat teduh ngapain? Dia saat teduh, gua nggak saat teduh. Tapi waktu berdoa sama-sama terima berkat. Yang penting kan sama-sama terima berkat. Mujizat jadi. Kalau begitu ngapa repot-repot harus saat teduh? Kenapa repot-repot harus mengenal Tuhan lebih dalam? Toh sama saja. Dia susah dia berseru Tuhan tolong. Saya susah saya berseru Tuhan tolong. Lebih enak saya. Dia pagi-pagi udah bangun cari Tuhan, saya pagi-pagi ngorok sepuas-puasnya. Toh sama saja, mujizat jadi. Ngapain sih Pak Doni sungguh-sungguh cari Tuhan, ngapain sih? Buktinya sana diberkati, sini juga diberkati. Sama aja juga, ngapain cari Tuhan? Enakan saya, gak usah terlalu serius dengan Tuhan, gak usah. Yang penting waktu punya masalah, datang sama Tuhan, Tuhan tolong. Kalau Tuhan tidak tolong, kasih perpuluhan agak lebih, ya toh. Persembahan agak lebih, ya toh. Cari sama pendeta, tumpang tangan pendeta sana kurang sakti, cari pendeta yang lebih sakti, ya toh. Yang penting kan itu Pak Doni ngapain cari Tuhan sungguh-sungguh. Kelihatannya sepertinya tidak ada apa-apa. Hari Minggu tetap di gereja, tetap ke gereja, rajin ke gereja. Tetapi di dalamnya ada sesuatu yang bercampur. Seringkali kita itu mau jadi mirip Yesus, tetapi tidak mau jadi serupa Yesus.
Tanya sama anak muda, kok rambutnya gondrong? Gak apa-apa kan Pak Doni, kan jadi tambah mirip Yesus. Gondrong. Saya bilang itu rambut memang mirip Yesus, cuma kelakuan tidak serupa Yesus. Kenapa pakai kalung salib besar-besar? Oh iya kan Pak, mirip Yesus, mirip Yesus, mirip Yesus sih. Cuma otaknya tidak mirip Yesus, tidak serupa dengan Yesus. Mirip berarti tidak sama. Sama-sama bilang mirip tidak sama. Kalau saya datang sama Pak Yo, saya bilang Pak Yo, saya tadi ketemu orang mirip Pak Yo. Saya bilang mirip Pak Yo, berarti itu bukan Pak Yo, cuma mirip Pak Yo. Mirip berarti tidak sama. Tuhan memanggil kita bukan jadi mirip Yesus. Dia memanggil kita menjadi serupa dengan Yesus. Sebagaimana Yesus anak Allah, maka Anda dan saya adalah anak-anak Allah di muka bumi. Sebagaimana Yesus adalah Kristus yang diurapi, maka kita dipanggil membawa nama Kristus dalam setiap kehidupan kita. Orang hanya mau mirip, duduk di gereja, mirip. Tetapi hati nggak pernah serupa Yesus. Makanya hati masih penuh dengan kemarahan, kebencian, kesombongan, arogansi, kekecewaan, sakit hati dan sebagainya. Sebab kita hanya mau mirip Yesus. Tetapi kita tidak pernah mau menjadi serupa Yesus. Anda mungkin pernah dengar joke lama, lelucon lama. Satu kali ada dua orang teman sementara berjalan di waktu hari sudah petang, mulai remang-remang, tidak terlalu terlihat dengan jelas. Kemudian karena teman nomor satu berjalan agak lebih depan, tiba-tiba dia berkata pada temannya yang kedua yang agak belakang, dia bilang hati-hati, di situ ada tai. Teman kedua waktu lewat sambil lihat dia berkata, bukan tai itu, batu itu. Akhirnya teman pertama tidak terima, dia berhenti, dia balik. Dia lihat lagi, dia berkata, itu tai. Teman yang kedua tidak terima bilang, batu itu. Bagi Anda yang tidak tahu tai kering, saya kasih tahu sama Anda. Tai kalau sudah kering warnanya abu-abu persis kayak batu. Kenapa Pak Doni tahu? Sebab saya sudah pernah injak. Kemudian yang pertama tidak terima, dia mulai bungkuk sedikit. Dia lihat, dia bilang, tai itu. Yang kedua tidak terima, dia bungkuk juga, dia lihat, dia bilang, enggak, batu. Yang pertama tidak terima, dia jongkok, dia cium. Nah, bagi Anda juga yang tidak tahu, kalau tai sudah kering, baunya tidak keciuman, saudara. Kenapa saya tahu? Sudah saya bilang, saya sudah injak. Dia cium, dia jongkok, dia cium, dia bilang, tai itu. Yang kedua tidak terima, dia jongkok, dia cium juga. Batu. Teman pertama tidak terima, dia berkata, berapa kali saya harus bilang, itu tai. Gimana supaya kamu percaya itu tai? Dia bilang, tunggu sebentar. dia ambil jari, dia tuh, oh iyo tai. Anda tahu, kalau punya iman, jadilah iman batu dan bukan iman tai. Kenapa? Apa beda iman batu, iman tai? Iman batu waktu tekanan datang, batu tetap kuat. Waktu tai kering, tekanan datang, dia hancur sebab dalamnya keropos. Anda mau tahu kapan kita tahu itu tai? Waktu kita injak, baru bau busuknya keluar. Baru kita bilang, oh iya, di dalamnya memang tai. Waktu Musa mengalami tekanan, lihat ayat 10. Busuknya keluar. Ketika Musa berkata, hei dengarlah hai orang-orang durhaka. Ini mulut jahat hari itu. Dan dia bilang begini, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sebentar Musa. Siapa yang keluarkan air dari bukit batu? Dia bilang, kami. Oh. Jadi selama ini bukit batu mengeluarkan air pada waktu engkau pukul pertama kali, itu karena kamu. Berarti selama ini mana turun dari sorga, itu karena kamu. Jadi selama ini burung-burung puyuh datang menyerahkan diri untuk jadi daging dimakan orang Israel. Itu semua karena kamu.
Anda harus tahu sindrom orang yang dipakai Tuhan. Ketika Tuhan memakai seseorang dahsyat luar biasa, jebakan Batman-nya adalah kita merasa kita yang hebat. 40 tahun jalan jadi alat yang dipakai Tuhan untuk buat mujizat. Ternyata sudah mengotori hati Musa sedemikian rupa. Dan waktu dia marah, keluarlah busuknya. Dan dia bilang, haruskah kami mengeluarkan air dari bukit batu? Sebentar Musa. Yang mengeluarkan air dari bukit batu bukan kamu. Yang mengeluarkan air dari bukit batu adalah Tuhan. Yang buat mana turun dari sorga buat kamu. Yang buat mana turun dari sorga itu Tuhan. Kita pikir doa kita yang paling berkuasa. Padahal bukan. Tapi hari itu kesombongan merasuk demikian dalam. Gak kelihatan. Sebab di luar terlihat sama. Kapan baru kelihatan? Tekanan datang. Baru terlihat busuknya keluar. Tekanan datang baru terlihat seringkali sombongnya orang. Tekanan datang baru seringkali terlihat kecewanya orang. Tekanan datang baru terlihat keserakahannya orang. Ketika tekanan datang baru terlihat sakit hatinya orang. Waktu tekanan seringkali datang baru terlihat lemahnya iman seseorang. Ternyata terlihat mirip, tapi sebenarnya bukan batu karang yang teguh, tetapi hanya tai yang menjadi kering. Bilang sama sebelah, jadi batu, jangan jadi tai. Kalau khotbah hari ini tanya apa judulnya? Batu sama tai. Apa artinya? Tanya Pak Doni. Bercampur. 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 Mari. Waktu Yesus ada di atas kayu salib, satu hal yang dia sempat minta kepada orang di bawah salib, dia berkata, beri aku minum. Dan Alkitab berkata, mereka memberikan kepada dia anggur, tapi dicampurnya dengan empedu. Jangan kasih tahu sama saya apa makna anggur bercampur empedu, saya tahu itu. Tapi saya ngambil makna rohaninya buat saya. Anggur yang manis satu kali dicampur dengan empedu yang pahit. Terlihat dari luar sama, nggak ada bedanya. Tetapi di dalamnya waktu dicicip, Alkitab berkata, Yesus menolak untuk meminumnya. Waktu saya baca ayat itu, Roh Kudus ingatkan saya dengan satu pertanyaan. Apa mujizat pertama yang Yesus lakukan di muka bumi, Doni? Saya jawab, air menjadi anggur. Dan anggur yang Tuhan Yesus beri, anggur yang seperti apa? Dia bukan beri anggur yang mahal, tapi Alkitab berkata, dia memberi yang terbaik yang bisa didapat dari sebuah pesta. Dan hari itu saya sadar Roh Kudus mau bawa saya kemana. Setiap kita sudah menerima anggur terbaik dari Yesus Kristus. Amin. Darahnya, cawan perjanjian baru yang dia curahkan bagi Anda dan saya. Itulah anggur terbaik yang kita bisa terima dari dia. Yang setuju katakan amin. Tapi ada kalanya dia datang pada kita dan dia berkata, aku haus. Cenglinya logikanya, kalau Yesus beri yang terbaik bagi kita, seharusnya kita juga beri yang terbaik bagi dia. Tapi ada kalanya kita campur yang terbaik itu dengan empedunya kita. Kelihatan dalam pelayanan hebat, tapi tanpa sadar kita campur pelayanan kita dengan arogansi kita. Kita lebih sebenarnya mencoba memuaskan manusia daripada memuaskan Tuhan. Dan tanpa sadar kita sementara membangun nama bagi diri kita sendiri dan bukan memberi nama bagi kemuliaan nama Tuhan.
Seringkali dalam khotbah kita, pelayanan kita, lagu-lagu kita, kita campur. Saya sejak lama sudah belajar. Saya berhenti banyak tentang altar call. Sebab saya melihat begini, ada banyak orang ketika diundang altar call, mereka menangis. Tapi saya temukan mereka menangis sebenarnya bukan karena disinggung oleh firman Tuhan, bukan karena bertobat, bukan karena perlu Tuhan. Tetapi mereka menangis sebab mereka merasa masalah saya besar, betapa kasihannya saya. Dan hari itu saya merasa bahwa seringkali pelayanan-pelayanan keagamaan kita bercampur dengan kedagingan kita. Hei, jangan dulu mudah menuding orang. Saya bicara ini untuk diri saya sendiri, sebab siapakah saya kalau Musa 40 tahun dipakai Tuhan sungguh-sungguh masih bisa bercampur, apalagi saya. Itu sebabnya saya tidak mudah menuding tangan kepada orang, tapi belajar mengingatkan kepada saya diri sendiri dan kepada setiap kita. Jangan-jangan yang kita kasih pada Tuhan hari ini adalah anggur, tapi kita campur dengan empedu. Dan hari itu Yesus menolak untuk meminumnya. Sama seperti dalam Wahyu 2 dia berkata, engkau tidak panas, engkau tidak dingin, engkau suam-suam. Itu sebabnya aku memuntahkan engkau keluar dari mulutku. Kita suka campuran. Sebab terluar seperti Chanel asli, seperti Bulgari asli, seperti Decay asli, tapi dalamnya palsu. Iman yang kita punya adalah iman KW, iman palsu, bukan iman yang sejati. Yuk mari kita datang pada Dia. Saya undang kita semua bangkit berdiri.